Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat merasakannya pada hari ini. Semoga pada kedepannya kita dapat senantiasa merasakan kesehatan dan kenikmatan tersebut. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Ilham Dimas Fazri, NIM 1911320048, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan dakwah. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah layanan informasi pada mata kuliah konseling dakwah, yaitu pentingnya menjaga iman. Yang terhormat kepada teman-teman ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Asniti Karnidi MPD Kons, dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja. Apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian iman itu hanya kepada Allah SWT. Lalu bagaimana definisinya? Apa hakikat iman? Nah, iman adalah tauhid. Apa tauhid? Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatannya dalam memaknai kehidupan. Seseorang yang beriman dan atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perbuatan yang dilakukannya akan sesuai dengan wahyu Allah, yaitu sesuai dengan aturan kitab Al-Quran. Kemudian lalu bagaimana cara mengamalkannya? Caranya yakni dengan percaya sepenuhnya kepada kesan Allah SWT, mengamalkan atau mengerjakan perintah Allah SWT yang sudah diajarkan oleh para nabi, guru, ustadz, ayah ibu, dan lain sebagainya, dengan ketentuan yang sudah tertera pada Al-Quran, hadis, dan sunnah, serta tidak melakukan larangannya. Contohnya yaitu melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Ada zikir juga ya, dengan sebagaimana mestinya. Seseorang yang beriman kepada Allah pasti memiliki ketenangan jiwa, selalu merasa tentram baik lahir dan batinnya. Dalam kehidupannya selalu berbuat baik dan berkata jujur. Kemudian bertambahnya iman dan turunnya iman. Nah, bertambahnya iman ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian turunnya iman dan Quran surat An-Nisa ayat 137 dijelaskan bahwasanya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian lalu apa makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran pada sebelumnya itu, atau yang tadi yang telah dijelaskan? Nah, pada Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah menggambarkan bahwa hati orang-orang yang beriman merasa takut dan bergetar ketika disebut nama Allah. Takut di sini berarti perasaan cemas terhadap siksaan Allah. Hal itu dikarenakan kuatnya iman yang ada di dalam hati mereka dan besarnya perhatian terhadap Tuhan, hingga mereka pun merasa seakan-akan berada di hadapannya. Kemudian maksud Quran surat An-Nisa ayat 137 ini adalah kekafiran mereka semakin bertambah dan terus-menerus melakukan kekafiran sebagaimana yang tampak dari perilaku mereka.
Jika tidak, maka orang kafir yang beriman, dan memulihkan keimanannya kembali serta melepaskan diri dari kekafirannya akan ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang mendatangkan ampunan karena Islam menutupi yang sebelumnya atau aibnya. Maka kemudian barometer iman seorang mukmin dapat dilihat dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari kata wujud dari ketaatannya kepada Allah bisa dilihat dari caranya melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Kemudian bagaimana menjaga iman agar senantiasa terjaga? Nah, dalam cuplikan video yang sudah terpotong, yang saya telah tonton ya, waktu itu dijelaskan bahwa Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dengan menjaga ketaatan dan menambah ketaatan, makna secara langsung ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara serta merata iman akan tetap terjaga dan bahkan meningkat. Tetapi iman juga bisa menurun kalau kita kerjakan maksiat atau yang berhubungan dengan dunia, yang keburukan-keburukannya atau larangan Allah. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga betul agar ketaatan kita bertambah dan secara otomatis kita telah terhindar dari maksiat. Kemudian Haja Berdia Fayumi MA menjelaskan bahwa iman manusia memang akan naik turun seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu al iman yazid wa yang yang artinya iman itu bisa naik dan bisa juga turun. Namun Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh teladan agar kita bisa tetap teguh dan konsisten dalam keimanan serta istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan kita segala macam secara gratis ya. Nah, itu berapa kalau kita kuantifikasi atau kita hitung. Jadi bentuk syukur kita adalah dengan beribadah dan terus menjaga iman kita. Jadi menjalankan rasa syukur iman dan ibadah sebagai wujud syukur kita. Yang kedua, kita harus sadari bahwa ibadah itu bukan kebutuhan Allah, melainkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri, memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaninya. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui iman yang kokoh dan ibadah yang baik. Ketiga, sadari bahwa dengan beribadah yang baik dan istiqomah dan benar, manfaatnya adalah bagi diri sendiri. Antara lain, diri menjadi tenang, tentram dan damai, serta lain sebagainya ya. Masih banyak manfaatnya. Kemudian menurut Haja Badriah Fayumi MA, kalau tiga hal ini sudah dicamkan atau dilakukan, tinggal dua lagi, yaitu kalahkan rasa malas, karena itu musuh yang terbesar dari dalam diri. Apa yang keduanya? Nafsu. Nah, nafsu juga harus kita kalahkan. Jangan sampai kita terkendali oleh nafsu. Kita yang harus mengendalikannya. Nah, dan kita memohon supaya rasa malas kita atau rasa-rasa yang lainnya yang sehingga menimbulkan turunnya iman. Nah, kita mohon kepada Allah untuk diangkat oleh Allah, mohon iman kita ditetapkan. Terus kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Ada dua doa pendek ya yang mudah dihafal untuk menghalau iman yang naik turun atau tidak seimbang atau tidak stabil ya, iman yang mudah turun ya. Nah, berikut doanya. Yang pertama yaitu yang berbunyi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika, yang artinya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Nah, kemudian ada doa yang kedua, Allahumma a'inna ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatika, yang artinya ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Baik, itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.